Perusahaan teknologi asal Amerika Serikat, Nvidia, resmi menjadi investor strategis di Nokia dengan membeli 2,9% saham senilai 1 miliar US dollar atau sekitar 16,5 triliun rupiah. Perusahaan teknologi asal Amerika Serikat, Nvidia, resmi menjadi investor strategis di Nokia dengan membeli 2,9% saham senilai 1 miliar US dollar atau sekitar 16,5 triliun rupiah. Langkah ini menandai kerjasama strategis dua raksasa teknologi global dalam memperkuat posisi mereka di bidang AI dan infrastruktur data center. Perusahaan teknologi asal Amerika Serikat, Nvidia, resmi menjadi investor strategis di Nokia dengan membeli 2,9% saham senilai 1 miliar US dollar atau sekitar 16,5 triliun rupiah. Nokia menyebut kemitraan ini akan difokuskan pada pengembangan solusi berbasis AI dan pemanfaatan produk jaringan Nokia untuk memperkuat infrastruktur Nvidia di masa depan. Kesepakatan tersebut juga disambut positif oleh pasar dengan saham Nokia melonjak hampir 21% dan mencapai level tertinggi dalam satu dekade terakhir. Kolaborasi ini menempatkan Nvidia sebagai pemegang saham terbesar kedua di Nokia, menandai kepercayaan besar terhadap potensi perusahaan dalam era konektivitas baru. CEO Nvidia Jensen Huang mengatakan kemitraan ini akan membuka peluang besar dalam pengembangan data center berteknologi 6G di Amerika Serikat. Ia menyebut langkah ini sebagian besar dari upaya memperkuat posisi Amerika Serikat dalam teknologi komunikasi masa depan dan komputasi berbasis AI. Sementara itu, CEO Nokia Justin Howard mengatakan perusahaan siap memberikan dukungan teknologi terbaik untuk mempercepat kemampuan komputasi Nvidia dalam ekosistem global yang kian kompetitif. Adapun menurut analis PP Foresight Paulo Pescatro, kolaborasi ini antara Nokia dan Nvidia menunjukkan bagaimana AI dan jaringan generasi berikutnya menjadi kunci utama dalam mendorong transformasi digital dunia. Ia menilai kemitraan ini bukan hanya soal investasi tapi juga strategi jangka panjang untuk memperkuat rantai pasok teknologi global. Dampak kerjasama ini diperkirakan mulai terasa pada 2027, seiring meningkatnya permintaan terhadap jaringan 6G dan solusi komputasi bertenaga AI di berbagai sektor industri. Berbagai sumber IDX. Nvidia mengambil langkah ambisius dalam memperkuat infrastruktur AI nasional Amerika Serikat melalui kerjasama untuk membangun 7 superkomputer AI bagi Departemen Energi Amerika Serikat serta upaya Jensen Huang untuk membuka peluang pasar China. Nvidia mengumumkan rencana pembangunan 7 superkomputer AI untuk Departemen Energi Amerika Serikat dengan satu sistem besar bernama Solstice yang direncanakan bekerjasama dengan Oracle dan menampilkan sekitar 100.000 chip Blackwell. Inisiatif ini menegaskan pergeseran Nvidia dari semata-mata penjualan produk ke peran sebagai infrastruktur inti bagi kapasitas AI nasional. Di balik proyek pemerintah tersebut muncul dinamika geopolitik terkait akses pasar Cina, meski ada dorongan untuk kembali ke pasar besar Cina. Strategi ekspansi global Nvidia tetap menimbang sensitivitas kebijakan perdagangan, kepatuhan regulator, dan kebutuhan mitra lokal. Secara finansial, inisiatif infrastruktur ini berdampak pada valuasi Nvidia dan prospek pertumbuhan pendapatan jangka panjang melalui penjualan GPU, dana terkait, dan kontrak pemerintah yang besar. Pelaku pasar mencatat lonjakan permintaan terhadap perangkat keras AI berperforma tinggi dapat mendorong pendapatan berkelanjutan meski volatilitas pasar tetap ada. Proyek Seven superkomputer Nvidia menegaskan posisi perusahaan sebagai tulang punggung infrastruktur AI nasional dan potensi dampak positif bagi ekosistem teknologi global. Sambil mengejar peluang ekspansi ke pasar Cina, Nvidia perlu menyeimbangkan kepatuhan regulasi, keamanan rantai pasokan, dan kemitraan strategis untuk menjaga momentum pertumbuhan jangka panjang. Berbagai sumber untuk ID Action. Pemirsa, Amazon Web Services berencana berinvestasi di Korea Selatan untuk membangun pusat data AI baru dengan nilai mencapai sekitar 5 miliar dolar Amerika. Ya, langkah ini memperkuat ekosistem AI regional, mempengaruhi pasar cloud global, serta implikasi bagi industri teknologi dan tenaga kerja di Korea Selatan. Rencana investasi AWS mencakup pembangunan pusat data AI di lokasi strategis di Korea Selatan dengan tujuan memperluas kapasitas komputasi untuk layanan AI dan cloud. Proyek ini diharapkan memperkuat kemampuan infrastruktur digital negara tersebut, menarik lebih banyak perusahaan asing untuk berkolaborasi dan mendukung inovasi lokal dalam bidang AI, machine learning, serta analitik data skala besar. Kebijakan dan kerjasama antara pemerintah Korea Selatan, AWS, serta mitra lokal seperti perusahaan teknologi dan penyedia energi menjadi faktor kunci dalam kelancaran implementasi proyek ini.
Perhatian utama mencakup kesiapan tenaga kerja terampil, infrastruktur jaringan, serta langkah-langkah keamanan cyber untuk melindungi data apalagi beban kerja seperti pelatihan model AI. Dampak finansial dan ekosistem teknologi juga menjadi bagian penting laporan ini. Investasi ini diharapkan mendorong pekerjaan baru di sektor IT, memperkaya layanan cloud regional, dan memperkuat posisi Korea Selatan sebagai hub AI di Asia. Di sisi pasar global, langkah ini bisa mempengaruhi dinamika persaingan antara penyedia cloud besar dan mempercepat adopsi teknologi AI di berbagai industri. Investasi AWS untuk pusat data AI di Korea Selatan menandai komitmen berkelanjutan terhadap infrastruktur AI skala negeri dengan potensi mempercepat inovasi, pertumbuhan pekerjaan, dan kolaborasi industri. Berbagai sumber IDX Channel. Penggunaan robot humanoid di pabrik Houston untuk mempercepat produksi server AI jadi langkah Foxconn dan pionir robotika AI terbaru. Laporan ini juga menimbang dampaknya terhadap ekosistem manufaktur global, potensi kolaborasi dengan mitra teknologi, serta implikasi bagi tenaga kerja dan transformasi industri. Foxconn dan mitra teknologi rencanakan penerapan robot humanoid untuk lini produksi di pabrik Houston yang produksi server AI. Robot-robot humanoid ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi beban kerja repetitif, serta mempercepat siklus produksi komponen-komponen penting di ekosistem data center. Penerapan ini menandai langkah konkret dalam adopsi otomatisasi tingkat lanjut di fasilitas manufaktur besar, dengan dukungan teknologi dari mitra seperti NVIDIA. Inisiatif ini datang seiring dengan dinamika pasar global AI dan tekanan rantai pasokan semikonduktor. Pabrik Houston diharapkan menjadi contoh terdepan bagaimana humanoid robot bisa berkolaborasi dengan sistem kontrol cerdas untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi produk. Pelaku industri memantau bagaimana adopsi robot ini mempengaruhi biaya produksi, kebutuhan pelatihan tenaga kerja, serta peluang ekspansi ke pasar lain, domestik maupun internasional. Secara finansial dan strategis, implementasi robot humanoid berpotensi memperkuat posisi Foxconn sebagai mitra penting dalam rantai pasokan AI global, terutama bagi produsen server dan perangkat AI. Keberhasilan di Houston bisa membuka pintu bagi integrasi serupa di fasilitas lain dan percepat adopsi teknologi robotika canggih di sektor manufaktur elektronik. Adopsi robot humanoid Foxconn di pabrik Houston menandai tonggak penting dalam otomatisasi manufaktur untuk server AI. Transformasi ini berpotensi menurunkan biaya produksi, mempercepat time to market, dan memperluas kapasitas produksi bagi ekosistem AI global, sambil menimbulkan tantangan terkait pelatihan tenaga kerja dan penyesuaian regulasi. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Great Wall Mothers dalam ekspedisi kutub melakukan pengiriman tank 300 bermesin diesel untuk mendukung misi penelitian di Antartika. Ya, kendaraan ekspedisi China ini berperan dalam riset iklim dan lingkungan, serta dampaknya pada inovasi kendaraan off-road berperforma tinggi. GWM Tank 300 Diesel telah dipilih sebagai kendaraan inti untuk ekspedisi penelitian di Antartika dengan fokus pada ketahanan operasional di kondisi ekstrim. Kendaraan ini dirancang untuk menghadirkan performa off-road stabil, kemampuan start di suhu rendah, serta kemampuan bertahan di medan es dan angin kuat. Para insinyur China menyatakan bahwa eksibisi ini menjadi wadah pengujian nyata bagi teknologi otomotif kutub dan menunjukkan potensi adaptasi platform kendaraan produksi massal untuk lingkungan ekstrim. Kolaborasi antara produsen, lembaga riset, dan stasiun penelitian di Kutub Selatan menunjukkan upaya sinergis antara industri otomotif dan sains lingkungan. Pengujian di Antartika mencakup kemampuan kendaraan dalam menghadapi beban operasional, pemeliharaan jaringan komunikasi, serta dukungan logistik untuk tim peneliti. Ekspedisi semacam ini juga membuka peluang bagi inovasi material, sistem pendingin, dan efisiensi bahan bakar pada kendaraan berkecepatan tinggi di suhu sangat rendah. Dari sisi industri otomotif, pelaksanaan misi ini berpotensi mendorong kemajuan teknologi kendaraan luar ruangan dengan fokus pada daya tahan, edukasi teknis, dan kerangka kerja kolaboratif global. Hasil uji yang diperoleh di Antartika bisa menjadi referensi bagi pengembangan kendaraan eksplorasi di berbagai daerah ekstrim lainnya di masa depan, serta meningkatkan reputasi China sebagai pemimpin inovasi otomotif berteknologi tinggi. Pengiriman GWM Tank 300 Diesel untuk misi penelitian di Antartika menandai tonggak penting dalam otomotif kutub, menguji batas performa di lingkungan ekstrim, dan memperkaya ekosistem inovasi kendaraan off-road berteknologi tinggi.
Berbagi sumber, IDEX Channel.